Pernah kepikiran nggak, limbah industri yang biasanya cuma dibuang, ternyata bisa diubah jadi sesuatu yang super berguna? Nah, di sini kita bakal ngulik sebuah penelusuran ilmiah yang keren banget. Gimana caranya para ilmuwan menyulap limbah jadi material canggih buat masa depan? Ini ceritanya soal inovasi, kimia, dan potensi yang tersembunyi di tempat yang nggak kita sangka. Coba deh lihat pertanyaan ini. Mungkin kali limbah pabrik kertas bisa membangun masa depan? Kedengarannya agak mustahil kan? Tapi gimana kalau saya bilang jawabannya itu ada di tumpukan limbah pabrik kertas yang kita lihat setiap hari? Di pembahasan kali ini kita akan lihat bareng-bareng gimana limbah itu ternyata bukan lagi masalah, tapi justru sebuah peluang emas, peluang buah inovasi yang lebih ramah lingkungan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk, kenalan sama pahlawan utama dalam cerita kita kali ini. Namanya lignin. Jadi, lignin craft itu apaan sih? Gampangnya gini, bayangin aja, lignin itu lem supernya alam yang bikin pohon jadi kuat dan kokoh. Nah, waktu pabrik bikin kertas, mereka kan butuh seratnya tuh. Si lignin ini dipisahin dan jadi produk sampingan. Jumlahnya banyak banget, dan sayangnya kebanyakan cuma dibakar gitu aja buat jadi bahan bakar. Padahal potensinya itu jauh lebih besar dari sekedar itu loh. Dan ini nih, alasan kenapa penelitian ini jadi penting banget. Tujuannya itu besar. Kita mau coba geser ketergantungan kita dari produk-produk yang bahannya dari minyak bumi, yang kita tahu nggak ramah lingkungan, ke alternatif yang lebih hijau, lebih berkelanjutan. Dan sumbernya, ya dari alam, salah satunya pohon ini. Oke, kalau lignin ini sebegitu hebatnya, kenapa nggak dari dulu aja dipakai di mana-mana? Nah, ternyata, kayak pahlawan super, lignin juga punya kelemahan. Yuk kita bedah apa sih masalah utamanya. Problemnya itu simple, kayak minyak sama air. Pernah coba nyampurin minyak sama air? Nggak akan nyatu kan? Nah, lignin itu kayak air, dia polar. Maksudnya, dia suka banget sama air. Kenapa? Karena dia punya banyak gugus kimia yang namanya gugus hidroksil. Di sisi lain, kebanyakan plastik itu kayak minyak, dia non-polar, benci banget sama air. Jadi, ya mereka nggak mau nyampur. Akibatnya apa? Kalau kita nekat nyampurin lignin sama plastik, hasilnya ya sebuah material yang rapuh, ringkih, nggak ada gunanya. Ibaratnya kayak mau bikin kue tapi bahannya malah tolak-tolakan. Ya adonannya nggak bakal jadi kan? Nah inilah dia tantangan utama yang harus dipecahkan para ilmuwan. Nah disinilah sains mulai beraksi dan jadi seru banget. Para ilmuwan ini nggak nyerah gitu aja. Mereka justru mutusin buat ngasih lignin ini sebuah makeover kimia. Tujuannya buat mengubah kepribadian si lignin. Misinya jelas, ada 2 langkah. Pertama tujuannya, bikin lignin jadi nggak suka air lagi, tapi jadi lebih ramah plastik. Kedua, alatnya, mereka pakai 3 bahan kimia khusus, sebutannya anhidrida organik, yang tugasnya menyerang dan mengubah si gugus hidroksil yang jadi biang kerok masalah tadi. Yuk kenalan sama 3 kontestan atau penata rias kimianya. Ada maleic anhydride atau Ma, succinic anhydride atau Sa, dan phthalic anhydride atau Pa. Masing-masing punya cara sendiri buat mendandani si lignin. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi juaranya? Dan sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana hasilnya setelah di makeover? Apakah misinya berhasil? Yuk kita langsung lihat aja buktinya. Nah, yang Anda lihat di layar ini adalah bukti visualnya. Ini namanya spektrum inframerah. Anggap aja ini sidik jari kimianya. Jadi, dengan bandingin sidik jari lignin yang asli sama yang udah dimodifikasi, kita bisa intip langsung perubahan yang terjadi di level molekulnya. Keren kan? Oke, fokus ke bukti pertama ya. Lihat grafik di kiri, ada lengkungan lebar yang besar di garis hitam itu kan? Nah, itu tuh si gugus hidroksil yang suka air di lignin yang asli. Sekarang coba perhatikan garis-garis yang berwarna. Lengkungannya jadi jauh lebih landai kan? Ini bukti nyata kalau makeovernya berhasil ngurangin bagian yang bikin masalah tadi. Dan ini dia bukti kedua. Lihat deh, ada puncak tajam baru yang muncul di angka 1713. Puncak ini tadinya nggak ada sama sekali di lignin asli. Ini adalah tanda lahirnya ikatan kimia baru yang jauh lebih bersahabat sama plastik. Jadi, misi sukses besar. Oke, jadi secara kimia, ligninnya udah nyambung sama plastik. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan penting lagi. Di dunia industri, material itu kan sering kena panas tinggi. Nah, makeover ini bikin lignin jadi lebih tahan banting pas dipanasin atau malah jadi lebih lemah. Grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik banget, dan bahkan ada yang nggak terduga. Coba lihat batang untuk Ma dan Sa. Keduanya berhasil bikin lignin jadi jauh lebih tahan panas. Malah, yang Sa itu juaranya, paling tahan panas. Tapi, coba lihat yang Pa di paling kanan. Mengejutkan, makeover pakai Pa malah bikin lignin jadi gampang rusak di suhu yang lebih rendah.
Ini penemuan yang penting banget. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Udah kelihatan ya, pemenangnya adalah modifikasi pakai SA. Dia berhasil bikin lignin yang bukan cuma cocok sama plastik, tapi juga paling jagoan nahan panas. Ini bikin dia jadi kandidat terkuat buat bahan-bahan komposit canggih di masa depan. Oke, dari laboratorium, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Jadi apa sih artinya semua ini buat kita, buat dunia nyata? Kenapa kita harus peduli? Karena riset ini nunjukin jalan buat ngubah limbah jadi harta karun dan sekaligus ngurangin ketergantungan kita sama minyak bumi. Coba bayangin deh, suku cadang mobil yang lebih ringan, bahan bangunan yang lebih kuat, atau bahkan perabotan rumah yang lebih ramah lingkungan. Dan semuanya itu bisa dibuat dari limbah pabrik kertas. Luar biasa kan? Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat pas. Intinya, mereka udah membuktikan kalau kita bisa mengambil limbah yang tadinya rumit dan dianggap nggak berguna kayak lignin, lalu dengan sentuhan sains kita ubah sifatnya buat menciptakan sesuatu yang baru dan super bermanfaat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Kalau limbah pabrik kertas saja bisa disulap jadi sekeren ini, coba bayangin, limbah industri apa lagi ya yang sebenarnya adalah harta karun terpendam yang nunggu buat ditemukan. Inovasi ini baru permulaan. Masa depan material ramah lingkungan mungkin aja tersembunyi di tempat-tempat yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya.